menyampaikan undangan dan saya lihat saya bisa hadir sehingga bagi saya ini suatu kehormatan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak kita muda sebagai prajurit. Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda. Kemudian terus terang saja saya merasa beruntung, saya dan kawan-kawan saya merasa beruntung. Kami sempat digembleng langsung. Kami sempat merasakan kepemimpinan langsung dari Angkatan 45. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Mereka yang di kelompok bersenjata dan mereka yang tidak bersenjata tapi sama-sama berjuang. Angkatan ini memiliki ciri khas yang ciri yang sangat khas. Saya kira mereka-mereka yang merasakan hubungan langsung dengan Angkatan 45 akan membenarkan pendapat saya. Banyak yang merasakan langsung, saya kira Pak Tri, Sri Sultan, ayahanda dari Sri Sultan, seorang pejuang, seorang jenderal TNI, menghadapi Belanda di Yogyakarta. Banyak di antara kita pasti pernah mengalami itu. Tapi yang saya rasakan adalah yang pertama, patriotisme yang berkobar-kobar, cinta tanah air yang luar biasa, dan kepercayaan diri, percaya diri, karena mereka merupakan bagian dari suatu generasi yang berhadapan dengan negara-negara adik kuasa. Waktu itu Jepang adalah adik kuasa, Inggris adik kuasa, Belanda pada zamannya adalah adik kuasa, the Dutch Empire. Sebelum British Empire, the Dutch Empire sangat-sangat kuat. Generasi 45 adalah generasi yang merasa bahwa penerus dari perjuangan ratusan tahun dari semua suku, semua daerah, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa kuli. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa pesuruh.
Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa yang kerdil, bangsa yang miskin. Angkatan 45 berani mengambil sikap, padahal negara belum punya anggaran, belum punya administrasi, belum punya organisasi. Senjata direbut, kadang-kadang mengangkat dirinya pada saat orang tidak berani. Mereka di usia muda berani tampil. Panglima Besar Sudirman menjadi Panglima Besar pada usia 29 tahun. Ignatius Slamet Riyadi menjadi Komandan Brigade pada usia 22 tahun. Saudara-saudara, mereka muda-muda berani dan banyak yang mati waktu muda-muda. Di keluarga saya, dari sejak kecil selalu dibawa ke makam. Ini makam pamanmu. Gugur di Tangerang pada usia 21 tahun. Ini pamanmu yang lain. Gugur di Tangerang sebagai kadet umur 16 tahun. Jadi bangsa ini berdiri di atas darah, keringat dan air mata anak-anak muda, air matanya ibu-ibu. Saudara-saudara, kita merasakan, kita digembleng oleh mereka. Itu yang tersisa di hati kita, saya yakin. Yang jelas di hati saya. Saya, saudara-saudara, bersama saudara-saudara hampir semua, banyak senior saya di sini, guru-guru saya. Waktu kita muda, kita siap segala-galanya kita berikan kepada negara dan bangsa. Jiwa dan raga kita tidak punya apa-apa. Letnan, kapten, mayor. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kesempatan ini saya sampaikan. Karena kalau tujuan halal bihalal, sesudah saya mohon maaf lahir batin sebenarnya selesai. Kan begitu. Tapi kapan lagi saya bicara sama saudara-saudara sekalian? Ya. Saya sampaikan ini. Karena sesudah kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah, keringat, air mata Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini? Kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita
Lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun di Veda et Impera, di Veda et Impera, di Veda et Impera, kita selalu dipecah belah, dipecah belah, dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf, harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angkatan 45 yang kita akui. Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selalu menjadi pegangan kita, seolah-olah Sabta Marga ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Sumpah Prajurit ada. Setiap produk selalu ada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang 45. Dan karena itulah kita melihat bahwa kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Kekayaan kita tidak tinggal di Republik kita. Ini sumber masalah. Dan karena inilah saya terjun ke medan politik. Saya terjun ke medan politik karena Angkatan 45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita. Dan mereka mengajarkan kepada kita semangat tidak mengenal menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Dan karena itu saya terjun ke politik. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi, begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara,
rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edi Sudrajat, Pak Tri bikin partai. Pak SBY bikin partai. Pak Wiranto bikin partai. Saya bikin partai. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum. Karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Jadi saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai punawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa,